Nah, posisi yang utamanya memang itu di masjid. Tapi lagi-lagi prakteknya jangan tadi seperti yang ditanyakan, kayak mindahin tempat doang gitu kan. Di masjid, mumpung adem lagi masjidnya, AC-nya segala macam gitu kan. Kalau seperti itulah motifnya, itu nggak akan dapat keutamaan. Jadi kan, jadi orang-orang sekarang kan jadi kayaknya seperti itu gitu. Jadi tidak memaknai, dan apa yang didapat juga kayaknya cuma sekadar ritual doang. Iya. Pindah ke masjid, ikut sholat, tapi nggak tahu gitu Ustaz. Nggak tahu kita mau ngapain sih sebenarnya. Itikaf itu ngapain gitu loh. Benar. Ini itikaf itu sebenarnya yang harus kita pahami juga, itu ada tata caranya. Artinya apa? Ketika kita mau itikaf itu juga harus diawali dengan niat juga. Ada niatnya juga. Ada niatnya. Jadi artinya gini, kalau kita itikaf di masjid itu artinya yang menjadi zona kita itu, kalau memang di masjid ini nggak boleh kita tuh keluar masjid. Kalau udah keluar area masjid berarti batal niatnya. Berarti jadi kita niatnya dari pas masuk atau udah dari rumah gitu Ustaz? Kalau niat itu bisa dipasang pas dari rumah pun, bisa pas waktu mau masuk, atau bahkan di masjid. Itu teknis saja itu. Yang penting kita itu berniat. Niat itu kan bisa, kalau talafus itu kan niat yang diucapkan ya. Kalau niat intinya itu yang sebenarnya itu dalam hati, nggak mesti diucapkan. Dan tidak mesti juga harus pakai bahasa Arab, nggak mesti nawaitul itikaf, nggak mesti gitu. Pakai bahasa kita aja misalnya, bahasa Indonesia saja. Jadi misalnya aku niat untuk itikaf pada malam ini karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja cukup. Itu aja cukup gitu. Itu udah menjadi persyaratan untuk nanti akan terikat dengan kegiatan itikaf tadi, dengan ketentuan-ketentuannya. Artinya ketentuan itikaf itu benar-benar diniatkan yang orientasinya ibadah. Ya tadi, jangan sampai itu jadi kayak tempat pindah dari rumah tidur ke masjid gitu kan. Justru harus diperbanyak apa yang dilakukan ketika itikaf itu. Tentunya banyak beberapa sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Bisa dengan banyak zikir yang kita lakukan, baca Al-Quran, bisa kita baca tadabbur Al-Qurannya gitu kan. Itu bisa kita lakukan dengan semaksimalnya kita. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang, makna dari itikaf itu Ustaz sendiri Ustaz. Sekarang kan banyak di kalangan kita kan masih itikaf seperti kayak mindahin tidur doang Ustaz. Dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid ya. Jangan sampai kita cuman sekedar euforia doang. Betul. Tidak istilahnya ibadah cuman sekedar ikut-ikutan, tapi tidak mengerti makna dan tujuan itikaf tersebut. Gimana Ustaz? Betul. Nah, itu juga yang harus kita koreksi ya, karena sangat disayangkan sekali. Justru Nabi Muhammad itu menyampaikan ketika fase di 10 Ramadan terakhir itu, dalam hadis itu maknanya kencangkan ikat pinggang. Itu artinya apa? Ibadah itu diperkuat. Bahkan istilahnya dalam bercengkerama di keluarga, utamanya suami istri itu benar-benar jaga jarak itu istilahnya. Oh iya. Ya. Jadi kita fokus ibadah dulu. Kita fokus ke ibadah dulu. Ya. Nah, posisi yang utamanya memang itu di masjid. Tapi lagi-lagi prakteknya jangan tadi seperti yang ditanyakan, kayak mindahin tempat doang gitu kan. Di masjid, mumpung adem lagi masjidnya, AC-nya segala macam gitu kan. Kalau seperti itulah motifnya, itu nggak akan dapat keutamaan. Jadi kan, jadi orang-orang sekarang kan jadi kayaknya seperti itu gitu. Jadi tidak memaknai, dan apa yang didapat juga kayaknya cuma sekadar ritual doang. Iya. Pindah ke masjid, ikut sholat, tapi nggak tahu gitu Ustaz. Nggak tahu kita mau ngapain sih sebenarnya. Itikaf itu ngapain gitu loh. Benar. Ini itikaf itu sebenarnya yang harus kita pahami juga, itu ada tata caranya. Artinya apa? Ketika kita mau itikaf itu juga harus diawali dengan niat juga. Ada niatnya juga. Ada niatnya. Jadi artinya gini, kalau kita itikaf di masjid itu artinya yang menjadi zona kita itu, kalau memang di masjid ini nggak boleh kita tuh keluar masjid. Kalau udah keluar area masjid berarti batal niatnya. Berarti jadi kita niatnya dari pas masuk atau udah dari rumah gitu Ustaz?
kalau niat itu bisa dipasang pas dari rumah pun, bisa pas waktu mau masuk atau bahkan di masjid itu teknis saja itu. Yang penting kita itu berniat. Niat itu kan bisa, kalau talafus itu kan niat yang diucapkan ya. Kalau niat intinya itu yang sebenarnya itu dalam hati, nggak mesti diucapkan. Dan tidak mesti juga harus pakai bahasa Arab, nggak mesti nawaitul i'tikaf, nggak mesti gitu. Pakai bahasa kita aja misalnya, bahasa Indonesia saja. Jadi misalnya aku niat untuk i'tikaf pada malam ini karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja cukup. Itu aja cukup gitu. Itu udah menjadi persyaratan untuk nanti akan terikat dengan kegiatan i'tikaf tadi, dengan ketentuan-ketentuannya. Artinya ketentuan i'tikaf itu benar-benar diniatkan yang orientasinya ibadah. Ya tadi, jangan sampai itu jadi kayak tempat pindah dari rumah tidur ke masjid gitu kan. Justru harus diperbanyak. Apa yang dilakukan ketika i'tikaf itu tentunya banyak beberapa sunnah, sholat sunnah yang bisa kita lakukan, bisa dengan banyak zikir yang kita lakukan, baca Al-Quran, bisa kita baca tadabbur Al-Qurannya gitu kan. Itu bisa kita lakukan dengan semaksimalnya kita. Nah, kemudian pun begini, sebagaimana yang tadi juga kita bahas ya waktu tarawih tadi itu kondisinya kalau kita lagi berproses misalnya udah berapa jam gitu kan, jam 1, jam 2 itu kayak berasa ngantuk, itu tidur nggak? Berarti nggak, i'tikaf itu nggak selamanya ibadah terus gitu Ustaz ya? Ini istimewanya ya. Jadi kalau kita mau mendawamkan dari awalnya dari niat tadi ya, niat kita ibadah i'tikaf dengan rangkaian yang sudah kita planningkan untuk itu kita lakukan. Nah ternyata dalam prosesnya itu misalnya dalam i'tikaf itu kita lagi baca Quran, dapatlah berapa lembar atau bahkan sejuz lebih. Nah di beberapa lembar itu mata berat nih. Udah rasa ngantuk, udah pengen tidur. Nah, kalau udah ada proses yang seperti itu terjadi, maka dan misalnya kita paksakan baca, berat itu mata, maka nggak usah dipaksakan bacanya. Artinya apa? Kita tidur aja. Tidur pada posisi di situ ya. Oh, di situ aja kita. Posisi di situ, jangan pindah-pindah. Nah, istimewanya tidurnya kita usai kita melakukan ibadah itu, dalam tidur itu pun dinilai seperti tetap ibadah dihitung. Yang seperti kita lakukan sebelum tidur. Berarti tetap dihitung gitu Ustaz. Tetap dihitung kayak kita baca Al-Quran. Tetap dihitung mestinya apa sebelum tidur itu misalnya kita zikir. Dengan zikir lama itu akhirnya berat, mata ngantuk, tidur, lelap. Lelapnya kita dalam tidur itu yang sebelum kita tidur tadi itu berzikir, beramal apapun dia. Nah, kemudian tidurnya itu seperti beramal sebagaimana sebelum tidur. Oh gitu. Berarti istilahnya tidur tapi jangan pindah dari tempatnya gitu. Jangan pindah dari tempat itu. Jadi teman-teman berarti inilah yang Ustadz jelaskan bagaimana tata cara i'tikaf. Jadi i'tikaf itu setidaknya ada tata caranya ya Ustadz. Betul. Jangan sampai kita cuman sekedar ritual pindah tidur doang. Tapi ini bisa dijalankan.